Sutra Teratai yang Menakjubkan bab ke-18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1620. Sesuai kemampuan membabarkan apa yang didengar. Memberikan pengajaran di jalanan kota atau sudut perdesaan. Para bodhisattva seringkali demi memberikan kebajikan dan kebahagiaan kepada semua makhluk, menjadikan diri sebagai teman baik bagi mereka, menasehati dan membimbing mereka, mengajarkan berdana atau dana, berbuat baik, arta kriya, berkata baik, priya vacana, dan bekerja sama dengan baik, samanta artata, sebagai 4 metode dalam memeluk segala makhluk. Demikian seharusnya kita semua sudah sangat jelas. Kita harus bagaimana menyebarkan Dharma? Dharma di tempat manapun kita dapat menyebarkannya, walaupun di jalan kota yang ramai ataupun di perdesaan, tempat yang sangat tenang dan bersih, kita dapat memberikan pengajaran. Para bodhisattva sering demikian, memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada semua makhluk, menjadikan diri sebagai teman baik bagi mereka, senang berteman dan menjalin jodoh baik. Berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki jalinan jodoh, kita akan cocok ketika berbicara dengannya. Karena cocok, maka dia akan menerimanya. Jadi untuk menjadi seorang bodhisattva tidak memilih tempat, baik itu tempat yang ramai ataupun pedesaan yang tenang. Ada kesempatan maka kita akan berkenalan dengan mereka. Ada kesempatan maka saya bersedia pergi ke tempat tersebut, menyebarkan ajaran, memberikan pengajaran, berbicara dengan mereka dan bergaul bersama, memberi kebaikan dan kebahagiaan seperti ini. Sering pergi, sering berkumpul bersama dengan orang banyak untuk membawa kebahagiaan bagi jiwa manusia. Kita melihat dia menerima Dharma Buddha, pemahaman sederhana, saling gembira. Kegembiraan ini diberikan kepada semua makhluk. Kita serius menjadi teman baik dengannya. Juga adalah mitra bajik atau kalyana mitra. Inilah yang harus sering kita latih. Kita tidak boleh memiliki hati yang membedakan orang atau menghindar ketika kita bertemu dengan orang. Jika demikian, bagaimana kita bisa sama dengan bodhisattva? Bodhisattva tidak menyerah terhadap para makhluk. Inilah bodhisattva sejati. Bodhisattva senantiasa menasehati dan membimbing mereka, mengajarkan berdana. Karena jika kita berbicara dengan orang, belum tentu yang kita bicarakan selalu tentang prinsip. Pada umumnya, pembicaraan orang-orang awam mungkin sangat banyak membahas hal yang tidak diperlukan atau kesenangan, hobi. Bodhisattva perlu untuk segera menaliknya kembali, membawa topik pembicaraan kembali kepada jalan yang benar. Menasehati mereka, jangan menyia-nyiakan waktu. Terdapat prinsip baik yang demikian, membawa pembahasan kembali ke arah yang benar, membahas tentang kehalusan dan menakjubkannya prinsip. Demikianlah bodhisattva mengajar sesuai dengan akar kapasitas. Melihat bahwa para makhluk adalah batin, mereka telah kacau di tengah kenikmatan dan kesenangan duniawi. Jika kita mampu untuk bersama mereka secara perlahan membawanya masuk, perlahan-lahan mengganti topik pembicaraan, secara perlahan menjelaskan ajaran yang baik kepada mereka. Inilah tempat di mana kita harus bersungguh hati. Jika dia bisa mendengarkannya, mengerti hukum sebab akibat, maka kita dapat mulai mengajarnya, berdana, berbuat baik, berkata baik, bekerja sama dengan baik. Menggunakan 4 metode dalam memeluk semua makhluk ini untuk membimbing dan mengajari mereka. Inilah yang dilakukan orang-orang biasa di masyarakat. Saat ini banyak orang yang bekerja sebagai pekerja. Dari awal Anda harus memberitahukan kepada dia. Demikianlah yang saya dengar. Mungkin lebih sulit, tidak mudah untuk menjelaskan keseluruhan sutra kepadanya. Dan apa yang kita pahami dari sutra adalah membujuk orang untuk bersedekah dan berbicara tentang banyaknya penderitaan di dunia. Perlu membangkitkan cinta kasih di dunia untuk membantunya. Ini di tempat manapun kepada siapapun.
Kita dapat setiap saat berbagi dan memotivasi setiap orang, membangkitkan cinta kasih untuk berdana, biar dia mengerti bahwa berdana adalah satu hal yang memberikan manfaat untuk orang banyak, tidak hanya untuk orang yang tiada kamu kenal. Ketika orang yang di sekitar kamu memiliki kesulitan, kamu bisa langsung membantunya. Berdana adalah melalui orang. Semua orang bersatu padu. Saya ikut serta. Bagaimana dengan berbuat baik? Apakah ada seseorang di sisi kita yang memiliki kesulitan, memerlukan pertolongan kita? Dengan uluran tangan kita dapat menolong mereka. Berbuat baik seperti ini. Ini sangat sederhana, bahkan berbuat baik belum tentu memerlukan uang. Dengan batin kita, dengan kekuatan kita, dengan perhatian kita, ini semua disebut berbuat baik. Bertutur kata dan suara. Dalam hal ini kita juga harus melatih diri kita. Di tengah masyarakat kita membuat orang lain merasa sukacita. Jika ada yang memerlukan pertolongan, kita menolongnya. Orang-orang akan bersukacita mencari kita, dan kita dengan sedikit usaha mengeluarkan sedikit tenaga sudah dapat menolongnya. Berbuat baik seperti ini terdapat sangat banyak metode. Batin kita jika ingin melakukan sesuatu tidak dapat menyelesaikannya. Orang ini adalah mitra bajik saya. Saya akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah saya. Kesulitan saya akan terselesaikan dengan kehadirannya. Berbuat baik seperti ini menimbulkan sukacita bagi kedua pihak. Kita harus belajar untuk berbuat baik. Ini di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti dapat dilakukan. Kata-kata baik lebih mudah lagi, bukankah demikian? Lembut, perkataan baik harus belajar bicara. Jangan menggunakan nada kasar dan lantang. Bahkan satu perkataan baik yang sama, mengapa kita harus berbicara sehingga membuat orang yang mendengarkan merasa sangat tidak nyaman. Ini juga yang harus kita pelajari dengan baik. Master juga sama harus belajar. Perkataan yang sangat penting, maka harus berbicara sekuat tenaga. Perkataan yang menggunakan tenaga selalu intonasinya akan lebih berat. Ini juga sama. Orang yang sehat ketika kita berbicara pada waktu normal. Boleh belajar bagaimana untuk bicara dengan ringan dan lembut. Dengan kata-kata lemah lembut untuk berbicara dengan orang lain. Masih harus melalui kerjasama untuk menyadarkan orang lain. Jika kita selalu mengatakan cinta kasih, Anda harus bersumbangsi, harus mengasihi orang lain. Orang yang akan Anda kasihi ada di mana? Ada di sekeliling kita, yang berkegiatan bersama kita, sama-sama di sana memilah sayuran. Ini juga disebut bekerja sama. Sekelompok orang bersama mencuci sayur di sana juga disebut bekerja sama. Bersama-sama di dapur juga disebut bekerja sama. Singkat kata, satu hal yang dilakukan bersama-sama, semua orang berkumpul di tempat tersebut, ini disebut bekerja sama. Kita harus bekerja sama dengan orang lain secara harmonis, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Kita dapat bekerja dengan nyaman dan harmonis dan melakukan pekerjaan secara rapi dan efisien, dengan nyaman dan penuh sukacita. Apalagi melakukan pekerjaan kantoran. Di sebuah kantor, meskipun terdapat berbagai departemen yang berbeda, yang mana departemen ini berfungsi secara terpisah, namun semua orang bekerja sama mengerjakan satu tujuan, satu hal yang sama untuk perusahaan. Jika semua orang rukun dan harmonis, semua hasil yang mereka kerjakan secara bersama, ini akan sangat bermakna dan efisiensi juga sangat tinggi. Prinsip kebenaran yang sama dengan 4 metode dalam memeluk semua makhluk. Dalam kehidupan kita sebagai manusia di mana terdapat sekelompok orang, maka kita dapat bekerja sama. Selama ada sekelompok orang di sisi kita, kita dapat menerapkan prinsip ini. Oleh karena itu, semua orang harus lebih bersungguh hati untuk menerapkannya kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapapun. Inilah yang perlu kita lakukan. Semoga semua orang dapat mempraktikkan 4 metode dalam memeluk semua makhluk.
Kita sebagai praktisi yang menjalankan praktek Buddha Bodhisattva ini, kita harus selalu mencari kesempatan untuk berada di tengah orang banyak. Ini adalah kesempatan terbaik untuk bekerja sama dengan orang lain, karena kita harus pergi keluar kota atau tempat pemukiman. Seperti itu mencari orang untuk menjalin jodoh baik. Bagaimana dengan bekerja sama? Kita perlu tahu, lihatlah kita sudah memilikinya di sekitar kita. Singkat kata, setiap orang adalah teman baik kita. Terhadap setiap orang, kita harus membangkitkan pujian yang penuh sukacita, bekerja sama dengan baik, membimbing mereka dengan baik, menuju arah pembabaran dharma kita. Ini adalah sukacita. Kita sekarang membicarakan tentang turut bersukacita. Turut bersukacita adalah di kerumunan orang banyak, mencari orang untuk mendengarkan dharma, mencari orang dengan tekad batin yang sama. Kita memahami Buddha Dharma. Ini adalah turut bersukacita pada jasa kebajikan orang lain. Jika mempunyai kesempatan, maka kita akan keluar mencarinya. Jika kita menemui orang yang memerlukan kita harus bersungguh hati mengajari dan membimbing mereka. Kita sekarang membangun ikrar, harus turut bersukacita pada jasa kebajikan orang lain, serta memberi pujian atas keindahan orang lain. Ini adalah bersukacita pada jasa kebajikan orang lain. Selanjutnya, naskah sutra yang seharusnya masih diingat setiap orang, ataupun orang-orang bijak lainnya, baik tua atau muda, setelah mendengarkan sutra ini dapat turut bersukacita karenanya. Kemudian meninggalkan persamuhan dharma dan pergi ke tempat lain, mungkin sangharama ataupun tempat yang sepi. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Sepenggal naskah sutra ini telah kita bahas sebelumnya, maka kita sekarang mengingatnya kembali. Mungkin perkotaan, jalan, lorong, daerah pemukiman atau pertanian, berdasarkan apa yang didengar, kemudian sesuai kemampuan membabarkannya kepada ayah dan ibu, sanak keluarga, teman baik, dan kenalan. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Kita harus sangat bersungguh hati untuk memahami dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang seperti apa yang kita hadapi. Orang tidak terpisah dari lingkungan besar ini. Setiap orang perlu keluar rumah. Jika keluar rumah, mungkin perkotaan, jalan, lorong, daerah pemukiman atau pertanian, berdasarkan apa yang didengar, kemanapun mereka pergi, kemudian sesuai kemampuan membabarkannya kepada ayah dan ibu, sanak keluarga, teman baik, dan kenalan. Tidak peduli kemanapun kita pergi, selama orang-orang bisa mendengarnya, kita harus menggenggam waktu untuk membimbing mereka supaya dapat masuk ke tempat di mana mereka tertarik untuk mendengarkan dharma. Inilah bagaimana kita seharusnya bersungguh-sungguh merekrut orang-orang untuk datang, apalagi mereka yang kita kenal, teman kita, sanak saudara kita. Kita juga harus segera merekrut mereka datang. Jadi, awalnya tiada maksud untuk mendengarkan dharma, namun dikarenakan telah bertemu dengan dharma yang menakjubkan, sekalipun para pendengar ini tidak tulus hati, tetap saja turut bersukacita dengan keyakinan yang mendalam. Dengan kata lain, dikarenakan kita ingin orang-orang segera mendengarkan dharma, kita harus bersungguh hati. Seperti di masa lalu, saya setiap bulannya berpergian keluar, karena pada saat itu kita sedang dalam proses mendirikan sekolah, rumah sakit, stasiun, DAI-TV, dan lain-lain. Ingin memberikan semua orang tahu bahwa di dunia ini ada hal-hal yang sangat berarti. Perlu adanya dukungan dari setiap orang suci. Para komite seringkali selalu membawa setiap orang untuk datang bergabung, membawa kerabat serta teman-teman. Tidak hanya mengajak melalui telepon saja, mereka juga datang ke rumah mereka. Selanjutnya mengajaknya datang.
Ada beberapa orang berkata, "Master akan datang, saya sangat bahagia, saya mau segera pergi untuk mendengarnya." Ada beberapa orang berkata, "Aduh, saya sangat sibuk. Nanti ketika ada waktu luang saja, pekerjaanku masih belum selesai." Komite pun merespon, "Pekerjaanmu masih belum selesai. Mari saya bantu menyelesaikannya untuk Anda. Saya bantu Anda membersihkannya bersama-sama. Ayolah kita pergi bersama." Seperti ini saling tali urur. Pada akhirnya mereka pun datang. Ketika mereka datang dan melihat komite kita, mereka merasa sangat senang. Komite menarik mereka ke hadapan Master dan berkata, "Teman saya ini sangat baik, Master. Lihatlah, saya mengundang dia untuk bertemu dengan Master dan mendengarkan Dharma." Baik, sangat baik. Lekas cari tempat untuk duduk, untuk mendengarkan Dharma. Mereka setengah didesak dan setengah dipaksa. Bukan diri sendiri yang ingin mendengarnya. Jika dulu saya berpergian, akan selalu menemui hal ini. Tetapi begitu mereka duduk mendengar, setelah mendengar, dia juga merasa cukup bagus, meskipun mereka menolaknya secara mental. Tetapi setelah mendengarnya, mereka merasa cukup bagus. Namun orang yang membawa mereka akan memegang mereka erat-erat, memberitahukan kepada mereka, "Dharma ini, apa yang Master maksudkan adalah seperti demikian." Temannya acuh tak acuh. Oh, masih tidak memberikan respon dengan antusias. Tetapi komite tetap memberikan pujian kepada mereka. "Tidak mudah kamu bisa datang hari ini. Lain kali Master datang lagi, saya akan meneleponmu dan kamu bisa datang." Dengan demikian, walaupun mereka jelas-jelas tidak tertarik, asalkan mereka ada datang untuk mendengarkan, duduk dengan tenang dan mendengarkan ajaran, orang yang mengajak mereka untuk mendengar sutra akan merasa sangat puas. Walaupun orang itu tidak datang dengan ketulusan, tapi orang yang mengajak mereka untuk datang masih turut bersukacita dengan keyakinan yang mendalam. Setiap orang harus bisa memahaminya dengan jelas seperti ini. Di zaman lampau dan sekarang masih sama seperti ini. Dari saat Buddha mengajarkan sutra juga ada orang seperti ini, ataupun setelah Buddha memasuki parinirvana. Saat orang-orang menyebarkan atau mengajarkan Dharma, kita harus turut bersukacita dalam jasa kebajikan mereka. Sama halnya, saya sekarang menyadarinya. Seperti inilah. Betul, memang seperti ini. Begitulah yang terjadi dari zaman lampau sampai sekarang. Menyebarkan Dharma sangatlah tidak mudah. Melindungi Dharma lebih sulit lagi. Para relawan ini maju dengan sangat tekun, tidak pernah meninggalkan tekad mereka. Mereka ingin orang-orang mendekat pada Buddha Dharma dan berharap semua orang bisa mendengar apa yang kita lakukan. Ini adalah prinsip kebenaran dalam Buddha Dharma. Jika kita perlu di dunia manusia ini, menciptakan misi seperti itu. Anggota komite di masa awal menggunakan keyakinan dan pemahaman yang mendalam dan bersedia melindungi Dharma secara menyeluruh. Setiap kali mereka merekrut seseorang, seperti yang baru saja saya katakan, ada banyak kasus seperti ini. Namun mereka meskipun setengah membujuk dan setengah memaksa, begitu mereka didesak dan ditarik dengan cara ini, mereka sendiri menjadi tertarik dan tidak menolaknya. Sekali dia dibujuk, 2 kali dia didesak, dan 3 kali dia datang setelah ditelepon orang lain. Setelah itu dia akan berkata, "Sucie, jika Master datang, tolong beritahu saya lagi ya." Mulai dari datang sendiri dan ajak orang-orang bersama dia. Artinya, bukan tidak ada harapan. Kita harus dengan tulus membimbing orang. Orang yang dibimbing tidak akan secepat itu datang. Tetapi begitu dia dibimbing, dia juga merupakan sebuah benih. Ini memerlukan kesungguhan hati. Jika kita membangkitkan tekad dan bersungguh hati, bukan tidak bisa dilakukan. Jadi, mungkin perkotaan, jalan, lorong, daerah pemukiman, atau pertanian.
berdasarkan apa yang didengar, baik di perkotaan, jalan atau lorong, dimanapun para warga berkumpul dan menetap beberapa waktu, tanah kebun dan ladang, berdasarkan apa yang didengar di dalam persamuhan dharma. Tidak peduli di kota, di wilayah metropolitan, atau di jalan, lorong atau di pedesaan, ataupun di sebuah wilayah atau lingkungan, Bodhisattva tidak segan bekerja keras, merekrut orang di mana-mana, mengundang semua orang untuk berkumpul. Atau Bodhisattva pergi ke setiap tempat secara langsung. Semua ini tidak gampang. Untuk membabarkan ajaran Buddha sangat tidak mudah. Jika di kota atau lorong dimanapun warga berkumpul atau menetap beberapa waktu, juga harus mencari kesempatan untuk menyebarkan dharma. Maka dari itu, tidak peduli di pedesaan atau dimanapun, selama ada jalinan jodoh dan ada kesempatan, mereka akan cari kesempatan untuk pergi. Sama seperti insan suci sekarang. Di dalam penjara kita bersedia mengajarkan dhamma. Mereka juga bersedia. Selama masih ada kesempatan, ada jalinan jodoh, mereka semua bersedia menabur benih bajik. Jadi berdasarkan apa yang didengar dalam persamuhan dharma, semua ini bisa bermanfaat bagi mereka untuk membabarkan ajaran Buddha. Baik di ibu kota ataupun kota kabupaten, jalan atau lorong, komunitas lokal atau perkampungan, tempat kotor dan rendahan, baik membabarkan pada keluarga dekat atau keluarga jauh sesuai kemampuan membabarkannya. Baik di ibu kota atau kota kabupaten, jalan atau lorong, komunitas lokal atau perkampungan. Di komunitas lokal atau perkampungan, mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, dimanapun ada orang yang berkumpul, baik itu tempat yang bersih maupun kotor. Di dalam bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, kita juga membaca ini. Ada banyak tempat yang mesti kita kunjungi ataupun tidak kita kunjungi, tempat yang bersih ataupun kotor. Apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti melakukan tindakan pencegahan. Bagaimana kita pergi ke sana? Apakah kita mesti pergi atau tidak? Kalau kita pergi, persiapan mental apa saja yang harus dilakukan? Ini semua adalah tentang bagaimana Bodhisattva memasuki tempat ini, baik membabarkan pada keluarga dekat atau keluarga jauh. Ini merujuk pada keluarga besar dan keluarga dekat, baik itu paman atau kakak adiknya, ataupun cucu dan keponakan. Mereka selalu sesuai kemampuan membabarkannya terhadap keluarganya dan lain-lain. Mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun. Siapapun orangnya, baik itu saudara atau orang luar, mereka berusaha keras untuk mengubahnya. Dengan orang-orang di jalanan, orang-orang dari kampung halamannya, saudara dan teman kita, Bodhisattva sangat bersungguh hati untuk mengubah mereka. Kemudian sesuai kemampuan membabarkannya kepada ayah dan ibu, sanak keluarga, teman baik dan kenalan. Ayah dan ibu yang melahirkan, anggota suku seturunan, sanak keluarga, teman bajik, kenalan sehari-hari, sesuai kekuatan dari kebijaksanaan membabarkan kepada orang-orang. Maka kemudian sesuai kemampuan membabarkannya kepada ayah dan ibu, sanak keluarga, teman baik dan kenalan. Bukan hanya di lorong, bukan hanya di dalam lingkungan tetangga. Sanak keluarga atau teman yang lebih dekat adalah orang tua dan anggota suku seturunan. Sanak keluarga, teman baik dan kenalan sesuai kemampuan membabarkannya kepada semuanya. Apakah kalian tahu, membimbing orang lain itu mudah, membimbing keluarga dekat sangat sulit, terutama membimbing orang tua, membimbing saudara benar-benar sangat sulit. Lihatlah kita juga memiliki banyak kasus seperti ini. Juga sangat banyak insan suci ketika berada di luar dikenal baik oleh banyak orang. Sesampainya di rumah ingin menceritakan tentang suci kepada keluarga, sering mendapatkan penolakan. Seperti pada tahun 2018, kelompok Ce Cheng dari Thailand datang melaporkan kepada saya. Saya bertobat. Saya berkata, apa yang terjadi?
Dia berkata, beberapa hari ini saya berada di lokasi bencana lebih kurang 11 hari. Saya berangkat pagi-pagi, pulang larut malam. Saudara saya tidak mau mengerti dan ibu saya juga tidak senang, sehingga membuat mereka sangat marah. Tetapi tiap hari saya perlu keluar karena ini adalah tugas saya. Dia sendiri adalah seorang ketua regu. Lalu dia berkata, jika saya tidak keluar memimpin regu, bagaimana saya bisa mengumpulkan para susyong? Maka selama belasan hari ini, saya telah menyebabkan orang rumah tidak senang, sehingga terasa kurang sempurna. Ini berlangsung selama beberapa hari. Ketika biksuni di Kriya Chingse mengucapkan kepada semua orang terima kasih, mereka pergi ke keluarga lain untuk mengungkapkan, anak kalian sangat baik, banyak bersumbangsi di lokasi bencana. Untungnya dia membawa begitu banyak orang ke sana. Jika tidak, para kakek nenek tidak tahu apa yang harus dilakukan. Air banjir sangat tinggi, tetapi untungnya ada kelompok insan suci ini. Kalian sungguh sangat beruntung memiliki anak yang begitu baik. Mereka kembali memberitahukan relawan. Semua hanya salah paham. Jika kamu menjelaskan kepada saudaramu, juga tidak akan menimbulkan masalah yang sedemikian besar. Ini semua hanya salah paham. Kesalahpahaman ini telah terselesaikan. Jadi dia juga sangat senang. Tetapi kemudian dia datang kembali memberitahu kepada master. Dirinya harus bertobat. Periode waktu ini telah menyebabkan masalah di dalam keluarga. Saya berkata, ketika membantu para sanak saudara di lokasi bencana, terlebih dahulu melepaskan keakuan yang kecil untuk menyempurnakan hal yang besar. Ini juga tidak salah. Kekurangan kamu hanya pada perlu memberitahukan mereka dengan jelas sebelum keluar rumah. Lalu dia berkata, benar ini yang perlu saya pelajari. Namun saya perlu keluar rumah sangat pagi. Selanjutnya melakukan kerja terus-menerus. Ini adalah menjalankan praktek bodhisattva. Para makhluk membutuhkannya, tetapi keluarga tidak memahaminya. Contoh yang demikian sangat banyak. Ini sangat sulit bagi bodhisattva. Karena sulit untuk melakukan hal baik, maka dikatakan tidak mudah. Mampu menerobos kesulitan ini, berarti dapat bertahan dalam tekad pembinaan diri. Ini disebut sebagai pembinaan diri. Dengan kesulitan yang demikian besar, kita tidak boleh tersesat dari arah kita. Kita harus bertahan agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dengan arah yang benar, kita memberikan manfaat bagi semua makhluk. Kehidupan penuh dengan penderitaan. Jika orang lain hanya peduli pada diri mereka sendiri dan tidak peduli pada mereka yang menderita, dunia ini sungguh tidak akan memiliki bodhisattva. Sang Buddha mengajarkan jalan bodhisattva di dunia ini karena beliau membutuhkan orang-orang nyata untuk mempraktekkan prinsip-prinsip bodhisattva. Kata-kata di dalam sutra adalah sebuah jalan. Jalan ini adalah jalan yang dapat kita lalui. Kita ingin mencapai pantai seberang. Kita sering membaca bahwa untuk menyeberang ke pantai seberang tidak ada cara lain selain menggunakan 6 paramita. 6 praktek ini akan membantu kita dari pantai ini pergi ke pantai seberang. Mereka adalah berdana, menegakkan sila, kesabaran, ketekunan, samadhi, dan kebijaksanaan. Inilah yang harus dipraktekkan oleh para bodhisattva. Seumur hidup di dunia ini melewatinya dan mengikuti hukum alam seperti ini. Ajaran Buddha sepenuhnya membahas tentang hukum sebab akibat. Kita semua tidak bisa memutuskan sendiri untuk terlahir sebagai manusia, dan mereka yang mengalami penderitaan juga disebabkan oleh kekuatan karma kehidupan lalu mereka. Sehingga pada kehidupan ini penuh penderitaan yang tak tertahankan. Namun Buddha datang untuk mengajarkan kita agar membangkitkan hati yang penuh welas asih, harus memiliki cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin, serta berbelas kasih terhadap semua makhluk. Karena pendidikan ini mengajarkan kita untuk memiliki cinta kasih, belas kasih,
sukacita, keseimbangan batin, dan berbelas kasih terhadap semua makhluk. Kata-kata ini bukan hanya untuk kita baca. Apa yang dimaksud dengan cinta kasih? Cinta kasih adalah menciptakan berkah bagi umat manusia. Apa yang dimaksud dengan belas kasih? Belas kasih adalah ketika orang lain terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Adalah mengasihi insan lain bagai terhadap diri sendiri. Berbelas kasihan tanpa syarat. Tanpa adanya sebab dan hubungan dengan kita tetap berharap semua orang hidup damai, masyarakat harmonis, dan dunia bebas dari bencana. Inilah yang disebut cinta kasih. Belas kasih adalah ketika makhluk hidup mengalami penderitaan, meskipun luka ada di tubuh mereka, rasa sakitnya kita rasakan di hati, sehingga kita tidak tega untuk tidak menolong mereka. Dengan hukum karma atau sebab akibat, melakukan perbuatan baik akan mendatangkan berkah. Karena di kehidupan ini kamu membantu atau menolongnya, jalinan jodoh ini. Di ajaran Buddha ada banyak cerita seperti demikian. Di dalam kitab Jataka, demi menolong atau membantu orang, kehidupan demi kehidupan, beliau bersedia mendonorkan kepala, mata, sumsum tulang, dan otak kepada orang lain. Kehidupan demi kehidupan, sampai pada akhirnya beliau hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencapai kebudahan. Sehingga kita hendaknya melatih diri untuk mencapai kebudahan. Tujuan utama para praktisi Buddha adalah mencapai kebudahan. Dalam proses mencapai kebudahan, kita harus menapaki jalan bodhisattva. Kita harus menapaki jalan ini. Kita harus mempraktekkan berdana, menjaga sila, bersabar, upaya, giat, bersemangat, samadhi atau meditasi atau konsentrasi, dan bijaksana. Kita harus menapaki jalan ini dengan sangat jelas. Apabila kekurangan satu praktek, kita hendaknya melengkapinya. Inilah yang disebut mempelajari ajaran bodhisattva. Oleh karena itu, ayah dan ibu yang melahirkan, anggota suku seturunan, sanak keluarga, teman bajik. Teman bajik adalah teman yang suka melakukan perbuatan bajik. Teman-teman seperti ini, kenalan sehari-hari, kita mengenal mereka dalam keseharian kita. Orang yang memiliki tekad dan pemikiran yang sama, para teman bajik ini kita mengenal mereka dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan kekuatan dari kebijaksanaan, membabarkan kepada orang-orang, mereka ini adalah orang-orang yang suka berbuat bajik. Apabila kita menyampaikan sesuatu kepada mereka, mereka akan menerimanya. Saat kita menjelaskan dharma kepada mereka, kita akan lebih mudah menjelaskan kepada mereka. Oleh karena itu, para pendengar baik ayah dan ibu atau kerabat sesuku, akan tetapi permasalahan antar sesama adalah rumit. Dibandingkan dengan orang-orang di dalam persamuhan dharma yang mengkaji secara rinci dengan sepenuh hati adalah bagaikan langit dan bumi. Orang yang mendengar adalah ayah, ibu, kerabat sesuku, dan teman bajik, semuanya dikumpulkan. Hal-hal ini walaupun sangat sederhana, semuanya merupakan orang sendiri. Ada yang jauh dan dekat, ada yang dekat seperti orang tua, kakak adik sendiri. Orang-orang ini dikumpulkan dan dibandingkan dengan orang-orang dalam persamuhan dharma yang mengkaji secara rinci dengan sepenuh hati. Dharma secara apa yang dapat sesuai dengan kapasitas. Dharma yang sesuai dengan kapasitas kemudian dipilih dan dibabarkan. Namun masih saja adalah bagaikan langit dan bumi. Masih sedikit sekali yang dapat diterima. Walaupun dapat menerimanya namun tidak sangat sesuai. Walaupun mereka ini adalah saudara dan teman, walaupun mereka adalah keluarga kita, orang-orang yang dapat bersukacita dalam dharma bajik. Setelah kita membabarkan dharma kepada mereka, melalui perenungan yang sangat sungguh-sungguh, namun supaya mereka dapat menerima dan terus mendengar, masih ada jarak bagaikan awan dan lumpur. Hal ini masih ada sedikit kesulitan. Sehingga untuk menyabarkan dharma sungguh tidaklah terlalu mudah. Walaupun mendengarkan bisa
saya bisa menceritakannya. Saya bisa menceritakannya kembali. Iya, bisa menceritakan kembali saja sudah luar biasa. Namun masih ada sedikit, sungguh masih harus bersungguh hati. Kerabat sesuku, keluarga dari satu suku. Kenalan adalah orang yang saling kenal, sehingga kerabat sesuku adalah keluarga dari satu suku ini. Kenalan biasanya ada hubungan yang dalam. Orang yang saling kenal harus demikian saling berinteraksi untuk membabarkan dharma. Menyampaikan dharma menakjubkan dan mendalam benar-benar tidak mudah. Apalagi orang di luar sana yang sangat rumit. Ada kondisi batin yang sudah menolak, ataupun orang asing, ataupun kenalan, tetapi mereka tidak tertarik. Dharma disampaikan supaya mereka menyerap ke dalam batin. Ini benar-benar tidak mudah, sehingga hanya untuk melatih ikut bersukacita. Melatih ikut bersukacita, kita sendiri menyampaikan, berharap orang lain mendengarkan, turut bersukacita mendengarkan. Ini sangatlah tidak mudah, sehingga saudara sekalian, sulit bagi orang untuk mendengarkan dharma. Lebih sulit lagi bagi orang untuk membabarkan dharma. Ajaran Buddha yang tulus benar-benar harus terserap ke dalam batin, menerima dan mempraktekkan dengan tindakan nyata. Praktek di jalan bodhisattva benar-benar tidak mudah. Tetapi ketika kita dapat melakukannya, maka layak untuk dipuji. Belakangan ini saya sering memuji para bodhisattva senior sampai sekarang tekad tidak mundur, sehingga terlaksana berapa banyak 4 misi besar kita. Sekarang juga terus mendampingi 4 misi besar menjadi relawan. Ini sungguh tidak mudah, sehingga berharap setiap orang menghargai, memuji orang-orang ini. Para bodhisattva yang berinteraksi dengan kita harus senantiasa lebih bersungguh hati. Kan